You and I left a good life, Bob. I'm going to kill you. Hai orang cantik yang di sana, dimanapun kalian berada, pria tampan di sini, apa kabarnya? Jumpa lagi bersama saya di sebuah konten yang sangat-sangat menghibur dan pastinya berfaedah bagi kehidupan di dunia permalasan Anda. Di awal film diperlihatkan sosok legenda pembunuh bayaran yang sangat disegani, dia John Wick yang sedang berlatih keras untuk menghadapi semua musuh-musuhnya. Tak lama kemudian datanglah Bowery memberikan John Wick setelan tuxedo anti peluru sambil bertanya, "Apakah kau siap untuk membantai?" John pun menjawab, Yeah. "Kita tahu kalau di film sebelumnya John Wick ditembak oleh Winston, padahal itu semua adalah rencana Winston agar John bisa lolos dari buruan High Table. Kemudian John diselamatkan oleh Bowery dan sekarang John sudah mulai pulih yang akan menuntut balas." Kembali ke John Wick yang kini sudah pulih, dia terlihat sedang memburu para anak buah High Table di tengah gurun pasir. Tanpa kesulitan, ia mampu menghabisi orang-orang tersebut. Sampai akhirnya John bertemu dengan ketua High Table yang biasa dipanggil The Elder. Di sana John meminta kepada The Elder agar statusnya dicabut dan meminta cincin yang dulu pernah diambilnya untuk dikembalikan. Tapi The Elder menolak hal tersebut dan mengatakan kalau cincin itu sudah dibuangnya. Tanpa banyak percakapan lagi, John pun menghabisi ketua High Table tersebut dengan beberapa kali tembakan. Hari pun berlalu. Di Hotel Continental New York terlihat ada seorang pria tua mendatangi resepsionis hotel itu. Ternyata pria itu adalah petinggi High Table yang kemarin ketuanya sudah John habisi. Di sana si petinggi tersebut meminta pada resepsionis agar ia dipertemukan dengan Winston selaku manajer hotelnya. Tak lama kemudian si petinggi pun bertemu dengan Winston dan memberitahukan bahwa The Elder telah habisi John Wick sehingga dia mengangkat ketua High Table yang baru bernama Marquis yang berasal dari Jerman. Kemudian si petinggi memberikan jam pasir yang mana ketika semua posisi pasir di atas telah pindah ke bawah, maka hotel ini akan meledak. Dari situ dapat disimpulkan si petinggi akan memecat Winston karena Winston tidak benar-benar telah menghabisi John Wick. Keesokan harinya, Winston bersama si resepsionis bertemu dengan Marquis. Di sana, Marquis sangat kecewa kepada Winston yang telah berani membantu John Wick kabur. Winston pun membela diri. Dia bersumpah kalau dirinya sudah menembak John, namun perihal John mati atau tidaknya, itu semua adalah takdir Tuhan. Marquis tidak mau mendengar alasan apapun dari Winston. Marquis sudah menganggap Winston pengkhianat High Table ketika ia tahu John Wick masih hidup. Dan kini pasir itu semuanya sudah berada di bawah hingga Hotel Continental pun meledak. Di sana Marquis mengatakan sekarang sudah resmi tak ada lagi Hotel Continental di Amerika. Sebagai peringatan untuk Winston, Marquis menghabisi si resepsionis. Scene pun berpindah ke Paris dengan diperlihatkannya pembunuh bayaran tunanetra yang bernama Caine. Ternyata Caine dipanggil oleh Marquis untuk menghabisi John Wick karena saat ini hanya Caine lah yang mengetahui keberadaan John Wick. Awalnya Caine menolak karena John Wick sahabat baiknya, tapi Marquis sangat pintar. Dia sudah terlebih dulu menculik putri Caine dan tak segan-segan menghabisi putrinya jika Caine menolak. Mendengar hal tersebut, mau tidak mau akhirnya Caine menuruti perintah Marquis.
Dari Prancis kita berpindah ke Hotel Continental Osaka, Jepang. Di sana ada pembunuh bayaran bernama Tuan Nobody yang akan check-in di hotel tersebut. Di sana juga diperlihatkan sang manajer hotel yang akan menemui seseorang di lantai atas. Ternyata orang yang ditemui si manajer adalah John Wick yang ceritanya sudah berteman baik sejak lama. John pun diberitahu kalau Hotel Continental di Amerika sudah dihancurkan oleh ketua baru High Table. Kemudian si manajer meminta John agar tetap sembunyi, ditakutkan Marquis datang memeriksa hotelnya itu. Dan benar saja di lobi hotel tangan kanan Marquis dan anak buahnya telah datang untuk mencari keberadaan John. Bagian resepsionis yang tidak tahu apa-apa langsung menghubungi sang manajer yang ternyata ayahnya sendiri. Mendengar itu, sang manajer pun langsung ke bawah untuk menanganinya dan berbohong kalau John Wick tidak datang ke hotelnya. Ternyata Kane juga ada di sana dan meminta maaf kepada si manajer kalau dialah yang telah membocorkan keberadaan John Wick karena dia tidak punya pilihan lagi. Hingga pertempuran pun tidak bisa Di sana pasukan High Table yang bertambah banyak membuat si manajer harus mundur, sedangkan di lantai atas terlihat si resepsionis cukup terkejut dengan adanya John Wick. Dan perdebatan pun terjadi. Tapi mereka harus menghentikan perdebatannya karena pasukan High Table mulai memasuki lantai atas. Di sana si manajer meminta John agar segera pergi ke stasiun kereta untuk meninggalkan kota ini. Lalu mereka pun berpisah untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Ketika akan keluar, John harus bertemu dengan Kane yang mana pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Di sana John memiliki kesempatan untuk menghabisi Kane, tapi John mengurungkan niatnya karena bagaimanapun Kane adalah teman baiknya. Tak disangka Tuan Nobody ada di sana dan menembaki mereka berdua hingga pertarungan pun terhentikan. Ketika John bisa lolos dan hendak pergi, tiba-tiba Tuan Nobody muncul menodongnya dan mengatakan bahwa dia tidak berniat menghabisi John karena mereka memiliki misi yang sama. John yang keheranan dengan maksud Tuan Nobody, dia pun langsung pergi tanpa menghiraukannya. Di sisi lain, si manajer dan anaknya harus bertemu kembali dengan Kane yang mana sudah menjadi keharusan bagi Kane untuk membunuh si manajer walaupun dia teman baiknya. Karena sudah berani menyembunyikan John Wick dari High Table. Dan pertarungan pun terjadi. Pada akhirnya, Kane berhasil menghabisi si manajer yang membuat anaknya sangat marah. Kane pun meminta maaf karena semua yang dilakukannya dengan sangat amat terpaksa. Kane pun memintanya untuk segera pergi sebelum para anak buah High Table yang lain berdatangan. Singkat cerita, John berada di Amerika dan menemui Winston. Di sini John langsung menanyakan siapa ketua High Table yang sekarang. Winston menjawab kalau ketuanya bernama Marquis dan tinggal di Paris. Mendengar itu, John pun langsung akan memburu Marquis. Namun di sana Winston melarang John karena sudah memiliki rencana untuk menghabisi Marquis dengan cara yang lebih aman agar di kemudian hari tidak lagi terulang hal yang seperti sekarang. Winston meminta John agar menyelesaikan semua ini dengan aturan yang sudah dibuat High Table, yaitu berduel 1 lawan 1. Mendengar itu, John mempertanyakan karena untuk bisa berduel harus mempunyai keluarga di bawah naungan High Table. Sedangkan John sekarang tidak mempunyai keluarga lagi. Di sana Winston meminta John untuk menemui keluarga lamanya meskipun sekarang John sudah tidak dianggap anggota keluarga lagi.
Winston menyarankan agar John meminta maaf lalu meminta segel kepada keluarganya itu untuk diajukan kepada petinggi High Table kalau John masih mempunyai keluarga di bawah naungan High Table. Dengan begitu, petinggi High Table akan menerima permintaan duel dari John dan Winston siap untuk menjadi pembimbingnya. Tanpa menyia-nyiakan waktu, John langsung mendatangi keluarga lamanya untuk meminta maaf, tapi sesampainya di sana, John langsung ditembak. Ketika John sadar, ia sudah dalam kondisi leher terikat. Kemudian datanglah ketua dari keluarga itu yang kecewa kepada John yang telah menghabisi ketua High Table yang dulu. Karena akibat ulah John itu, ayah mereka semua harus dihabisi oleh seseorang bernama Cucraw atas perintah Marquis. Di sana John meminta maaf dan menjelaskan maksud kedatangannya. Mendengar hal tersebut, si ketua bersedia memberikan segel, tetapi dengan syarat John harus terlebih dulu menghabisi Cucraw. Tanpa pikir panjang, John setuju dengan permintaan sang ketua. Lalu ia diantar oleh tangan kanannya untuk menemui Cucraw. Di sana John pun sudah bertemu dengan Cucraw yang terlihat tak ada rasa takut sama sekali. Tak lama kemudian datanglah Kane yang sedang memburu John. Di sana John menanyakan kenapa Kane memburunya padahal mereka berteman baik. Kane menjawab kalau semua itu demi putrinya yang diculik oleh Marquis. Tua Nobody juga datang dengan anjingnya dan mengatakan hal yang sama, yaitu sedang memburu John karena Marquis menawarkan 25 juta dolar kepada siapa saja yang berhasil menghabisi John Wick. Dengan santainya, Cucraw malah mengajak mereka bermain kartu dan pemenangnya itu adalah orang yang berhak menghabisi John Wick. Namun dengan tegas John mengatakan kalau dialah yang akan membantai semuanya sambil melakukan ini. Kedatangan Kane dan Tua Nobody bukanlah untuk memburu John, melainkan untuk membantunya karena mereka berdua mendukung niat John untuk menantang duel Marquis. Pada akhirnya John mampu menghabisi Cucraw dengan sangat brutal, kemudian John mengambil gigi emasnya sebagai bukti bahwa Cucraw telah mati untuk diberikan kepada ketua dari keluarga lamanya. Setelah menerima bukti bahwa Cucraw mati, akhirnya ketua pun memberikan segel bahwa John masih memiliki keluarga di bawah naungan High Table. Singkat cerita, Winston mendatangi Marquis untuk memberikan surat dan mengatakan kalau John menantangnya duel sesuai dengan tradisi lama yang mana Winston akan menjadi pembimbingnya. Marquis tidak bisa menolak hal ini karena peraturan tersebut sudah ada dalam perjanjian High Table. Jika Marquis menang, maka dipastikan John Wick akan tewas, termasuk Marquis juga bisa menghabisi Winston selaku pembimbing John Wick. Namun, jika John Wick menang, High Table harus membersihkan namanya dan juga mengembalikan jabatan Winston menjadi manajer Hotel Continental Amerika. Mendengar hal itu, Marquis pun menerima tantangan John Wick dan meminta mereka agar datang besok pagi untuk membicarakan peraturan di dalam duel tersebut bersama petinggi High Table. Esok pagi pun tiba dan mereka sudah berkumpul di sana. John langsung memperlihatkan segel di lengannya kepada petinggi High Table sebagai kelayakan untuk menantang duel. Terlihat juga di sana sudah ada Kane sebagai pembimbing Marquis di dalam duel tersebut. Di sana masing-masing yang akan berduel diharuskan memilih salah satu kartu yang sudah disiapkan.
Dan terpilihlah jenis duelnya yang mana mereka harus saling menembak dengan 3 kali kesempatan. Kesempatan pertama mereka akan saling menembak dari jarak 20 meter. Dilanjutkan dengan tembakan kedua dengan masing-masing maju 10 langkah. Dan sebagai penentuan siapa pemenangnya, di tembakan ketiga mereka harus maju lagi 5 langkah. Mendengar hal tersebut, Marquis langsung mewakilkan duel ini kepada Cain selaku pembimbingnya. Setelah semuanya sepakat, si petinggi pun mengatakan kalau duel tersebut akan dilakukan di gereja besok pagi, tepatnya jam 6:20 menit. Jika penantang datang terlambat, maka dinyatakan kalah. Di sana, Marquis yang ketakutan menaikkan harga John Wick menjadi $26 juta bagi siapa saja yang bisa menghabisinya malam ini. Dengan menaikkan harganya John Wick, maka semakin banyak para pembunuh bayaran yang akan mengincarnya. Di sisi lain, John Wick sedang berada di perahu bersama Winston dan Bowery. Di sana, Bowery memberi pistol terbaiknya pada John karena ia tahu pasti akan banyak yang memburu John. John pun turun dari perahu menuju gereja yang menjadi lokasi duelnya. Namun baru saja John berjalan, banyak sekali pembunuh bayaran yang mengincarnya hingga John pun harus berjuang menghabisi mereka satu persatu. Akhirnya John berhasil kabur menggunakan mobil dan dikejar oleh tangan kanan Marquis. Di sana, mobil John terguling hingga ia pun harus menghadapi tangan kanan Marquis. Namun bukan hanya si tangan kanan saja, John juga harus menghadapi para pembunuh bayaran yang ada di mana-mana. Untungnya ada Tuan Nobody yang kembali membantu John Wick. Hingga John bisa melanjutkan perjalanannya ke gereja menggunakan motor. Di tengah perjalanan, John masuk ke dalam gedung untuk menghindari banyaknya pembunuh bayaran. Akan tetapi John tetap ketahuan dan harus bertempur kembali. Pada akhirnya John berhasil melarikan diri dengan melompat dari atas jendela. Singkat cerita, kini John sudah ada di depan gereja. Namun untuk ke lokasi duel, John harus menaiki anak tangga yang cukup banyak. Baru saja beberapa langkah, John harus berhadapan dengan banyak sekali para pemburu hingga terjadi lagi pertempuran. Padahal waktu yang dimiliki John hanya tinggal 10 menit lagi. Akhirnya John pun berhasil sampai di atas, akan tetapi tangan kanan Marquis sudah menunggunya dan berhasil melempar John kembali ke bawah. Di sana John yang sudah tak berdaya masih harus menghadapi para pemburu yang masih ada. Untungnya di sana ada Cain yang akan naik ke atas. Melihat John tak berdaya, Cain pun membantunya agar duel mereka bisa berlangsung. Dan pada akhirnya mereka berhasil berada di lokasi duel tepat waktu. Tanpa menunggu lagi, si petinggi langsung memulai pertarungan duelnya. Mereka berdua pun bersiap di jarak 20 meter. Tembakan pertama mereka sama-sama terkena di bagian lengannya. Lalu mereka pun maju 10 langkah untuk melakukan tembakan keduanya.
Di tembakan kedua, John terkena di bagian pundak, sementara Kane terkena di bagian pinggir perutnya. Mereka berdua pun masih kuat untuk melanjutkan tembakan terakhirnya dengan maju 5 langkah lagi. Dan inilah yang terjadi. Fire! Di tembakan terakhirnya, Kane membuat John tertembak cukup parah dan sangat kesakitan. Marquis pun langsung sigap merebut pistol Kane sambil mengatakan bahwa Kane sudah bisa membawa putrinya. Kemudian Marquis menghampiri John untuk menghabisinya. Sebelum pistolnya ditembakkan, Winston sebagai pembimbing John mengatakan kalau John belum menembakkan tembakan terakhirnya, yang mana John masih berhak menembakkan 1 kali lagi dan rencana mereka berdua pun berhasil. Tembakan terakhirnya bisa membunuh Marquis tanpa menyalahi peraturan duelnya. Dan akhirnya status John dicabut dan Winston diangkat kembali sebagai manajer Hotel Continental. Di sana John pun hendak pulang, namun ketika beberapa langkah menuruni anak tangga, John tidak bisa lagi menahan lukanya yang membuat John terbaring kesakitan. Esoknya diperlihatkan Winston dan Bowery tepat berada di depan batu nisan John Wick dan istrinya. Di akhir cerita, Kane yang sedang melihat putrinya bermain bola. Di akhir cerita, Kane yang sedang melihat putrinya bermain biola tiba-tiba didatangi oleh anak almarhum manajer Hotel Continental di Jepang untuk menuntut balas dendam. Dan film pun tamat.